Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut kembali ya, yaitu materi ke-17, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, rutinitas beliau pada pukul 5 sore ya, pukul 5 sampai pukul 6. Baik, sudah kita singgung sebelumnya bahwa setelah sholat asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat keadaan dari istri-istri beliau yang berjumlah 9 orang, Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna. Kemudian terakhir lawatan tersebut akan berakhir pada pukul 5 sore dan beliau akan menetap kepada kediaman istri beliau yang mendapatkan jadwal pada hari itu ya, yaitu tempat yang sama ketika tadi pagi beliau menetap. Jadi pagi, kemudian sore dan nanti malam beliau akan menginap pula di tempat tersebut ya. Jadwalnya untuk 1 hari. Jadi pada pukul 5 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berada di salah satu kediaman istri beliau menunggu hingga datangnya waktu maghrib ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti yang dilakukan oleh para suami kepada istrinya di sore hari ya, saling bercerita tentang apa yang telah dilalui pada hari itu ya, begitu. Kemudian saling menunjukkan perhatian ya. Kemudian Rasulullah SAW juga memperlihatkan bagaimana bahwa beliau juga membutuhkan perhatian dari istrinya ya. Jadi tidak hanya baginda Nabi memberi perhatian kepada istri juga memberi perhatian kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sayyidatuna Aisyah pernah bercerita bahwa Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah tiduran di pangkuan Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang duduk ya. Beliau dalam posisi duduk, Nabi SAW kepalanya bersandar di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi dalam keadaan sedang rehat ya, sedang bersandar ya, kemudian ingin diperhatikan ya, begitu, mendapatkan curahan kasih sayang. Jadi perempuan juga memberikan perhatiannya kepada sang suami. Suami juga membutuhkan perhatian perempuannya, dan ini yang tidak ada pada zaman Arab jahiliyah ya. Mereka menganggap laki-laki mengerjakan semuanya sendiri tanpa perlu dibantu oleh perempuan ya. Sedangkan Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya memperlihatkan bagaimana istri beliau juga saling membantu ya. Nabi itu kalau bercerita tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka yang diceritakan oleh Nabi bagaimana Khadijah sangat membantu dakwah beliau ya. Kalau beliau sedang lelah, sedang letih, maka Khadijah istri beliau adalah obatnya, menghilangkan kelelahan, keletihan, memberikan semangat ya, sehingga bangkit lagi semangat Nabi, begitu ya. Pandai mencurahkan kasih sayang kepada suaminya Sayyidatuna Khadijah ya. Ini membuktikan sekali lagi bahwa laki-laki juga butuh kepada perempuan ya. Di samping perempuan juga butuh kepada laki-laki, dan inilah dia yang dibangun oleh agama kita, agama Islam ya. Ketika dulu sebelumnya ya, laki-laki tidak membutuhkan perempuan, laki-laki bisa mengerjakan semuanya sendiri ya, dan perempuan hanya untuk urusan di kasur saja ya. Itu pola pikir Arab jahiliyah, na'udzubillah. Di antaranya hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haid falyagra'ul Qur'an ya, falyagra'ul Qur'an ya. Sesungguhnya Nabi itu pernah atau sering ya tertidur
tidur-tiduran di atas pangkuan aku, kata Sayyidah Aisyah, ya. Yattaki'u fi hajri, berbaring di atas pangkuanku, ya. Padahal waktu itu aku lagi haid, kata Sayyidah Aisyah, ya. Tapi Nabi berbaring di atas pangkuannya, dan fal yaqra'ul Qur'an, dan Nabi membaca Al-Qur'an, ya. Jadi selain menunjukkan romantisme Nabi, selain menunjukkan sikap saling mengikat emosi antara kedua pasangan suami istri tersebut, ya, Nabi juga memanfaatkan waktu-waktunya untuk ilmu, untuk Al-Qur'an, ya, untuk nasihat, untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi Nabi membaca Quran, kemudian Sayyidah Aisyah yang saat itu sedang haid tidak bisa baca Quran, maka Sayyidah Aisyah mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu yang terjadi di sore hari. Jadi Rasulullah bersama istrinya di kediaman salah satu istrinya itu saling bertukar cerita apa yang dilalui pada pagi hari tersebut, dan saling memberikan perhatian satu sama lain, ya, dan penuh dengan ilmu kegiatan apa yang terjadi di dalam rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sore hari, ya. Kemudian juga di antara yang terjadi di sore hari adalah Rasulullah SAW berkisah tentang masa-masa lalu, perjuangan beliau dakwah, dia mengajak manusia ke dalam agama Islam, ya. Di antaranya adalah ketika Nabi berkisah tentang perjuangan beliau untuk mengajak kepada agama Islam orang-orang yang tinggal di Taif, ya. Orang yang tertinggal di Taif, ya. Jadi Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah, ya, bahwa dulu, ya, Rasulullah SAW berangkat bersama Sayyidina Zaid bin Harithah, kemudian sampai di Taif. Nabi bertemu dengan kepala sukunya, ya, sukunya itu Bani Saqif, ya. Kemudian menyampaikan maksud tujuannya, mengajak dakwah kepada agama tauhid, agama Allah, ya. Tapi mereka menolak. Kemudian mereka mengusir Rasulullah SAW, diusirnya Nabi untuk keluar daripada Taif, ya. Akhirnya Nabi keluar dari Taif, ternyata tidak cukup diusir doang, ya. Mereka juga membenci sekali kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi ditimpuki oleh batu, ya. Maka berlarilah Nabi, ya, Sayyidina Zaid yang sudah berusaha melindungi Nabi tapi tetap kena juga Rasulullah SAW, ya. Sehingga Nabi berlari, kemudian beristirahat di sebuah kebun, ya, beristirahat di sebuah kebun. Disitulah dia doa yang cukup terkenal dari Rasulullah SAW. Allahumma inni ashku ilaika du'afa quwwati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, ya, aku mengadu kepadamu kelemahan diriku, ya, du'afa quwwati, betapa lemahnya diriku, ya Allah, ya, wa hawani 'alan nas, dan betapa hinanya aku di hadapan para manusia, ya Allah, ya. Ditolak dakwahnya, kemudian ditimpuki dengan batu hingga berdarah, ya, diusir. Nah, pada saat itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, aku telah diperintah oleh Allah untuk mengajak serta para malaikat yang menjaga gunung, ya. Maka engkau tinggal pilih gunung yang mana yang mau dilemparkan ke atas para penduduk Taif itu, ya. Dalam hitungan menit habis semua, mati, tidak bersisa satupun. Maka kata Rasulullah SAW, nggak usah, ya, nggak usah lemparin gunung ke atas kepala mereka, ya, karena aku berharap, ya, di kemudian hari anak-anak dan cucu-cucu mereka akan mengakui agama tauhid ini, yaitu agama Islam. Nah, ini salah satu cerita Nabi ketika beliau nostalgia Nabi di zaman dahulu, ya, ketika beliau berdakwah ke Taif. Dan ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah,
ya pada suasana-suasana santai seperti sore hari, ya, demi mendapatkan lagi tambahan ilmu lagi Sayyidah Aisyah, ya, tambahan apa namanya, pengalaman lagi dan sebagainya. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada pukul 5, pukul 17. Atau ada juga beberapa schedule yang sifatnya insidental, ya. Misalnya pada sore hari ada yang mengundang baginda Nabi SAW, meminta Nabi untuk hadir ke rumahnya. Ya, diantaranya adalah undangan dari Bani Salimah. Ya, sore-sore ini, ya, biasanya sahabat nggak ada yang ganggu di sore hari. Lah ini karena mungkin belum tahu kondisi atau rutinitas Nabi, ya, beliau mengundang Nabi aja sore-sore, ya Rasulullah, kami sekeluarga pengen motong onta, ya, kami ingin mengundang engkau ya Rasulullah agar kita makan sama-sama, kita makan daging onta, ya, begitu. Ini terjadi di sore hari dan Nabi sifatnya sangat fleksibel, ya, beliau tidak menolak daripada ajakan para sahabat, undangan dari para sahabat, ya. Padahal kalau beliau menolak bisa aja tinggal bilang aja ini waktu keluarga, ya. Tapi demikianlah Rasulullah SAW, seorang nabi, seorang rasul yang tidak pernah sanggup untuk menolak permintaan orang lain, ya, begitu. Jadi ini beberapa kesimpulannya, beberapa aktivitas Rasulullah SAW pada pukul 17 atau pukul 5 sore sampai pukul 6 maghrib, nanti jam 6, ya, yang dilakukan oleh Nabi, yaitu berbincang-bincang dengan istrinya, menceritakan keadaan masing-masing, apa yang dilalui pada pagi hari tersebut, ya, begitu. Insyaallah nanti kita lanjut